Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Novi Dianatasia Skom, MMSI. Di sini kami akan mempresentasikan em, tugas UAS yang telah kami kerjakan em, dengan judul Perintalan Mobil untuk mata kuliah Rekayasa Sistem Berorientasi Objek. Ya, next. Ya, sebelumnya di sini kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Abijaboh dan Prasetyo, lalu saya sendiri Argamai Saputra, lalu ada Kamelia Nur Hidayah, lalu Fadila Rahma Dwi Cahyani, dan yang terakhir yaitu Sekar Kesya Meidi Santoso. Ya, selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perental mobil. Rental mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian ataupun kontrak dengan menggunakan driver atau lepas kunci. Pemanfaatan rental mobil ini dapat dikembangkan sebagai terobosan bagi masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk operasional. Pada rental mobil yang dibuat, tersedia berbagai jenis mobil serta harga yang sesuai dengan mobil merek-merek tertentu dan terdapat kapasitas penumpangnya. Di dalam rental mobil ini juga dibuat pilihan kepada penyewa untuk memilih memakai sopir atau tidak dan terdapat informasi mengenai lokasi di mana saja perentalan mobil berada. Di sini saya akan menjelaskan alur sistem perentalan mobil jika digambarkan dengan menggunakan use case diagram. Dari sisi penyewa, pertama-tama penyewa melakukan registrasi. Setelah penyewa berhasil melakukan registrasi, maka penyewa bisa login ke dalam website. Setelah itu, penyewa memilih jadwal. Isi di dalam halaman memilih jadwal itu memilih jasa supir, lokasi, tanggal, dan waktu. Setelah itu, memilih mobil, memesan mobil, melakukan transaksi pembayaran, mengkonfirmasi pembayaran, konfirmasi pengambilan mobil, dan konfirmasi pengembalian mobil. Alur sistem jika dilihat dari admin rental, yang pertama, admin melakukan registrasi, lalu setelah itu login. Admin melakukan input data mobil, setelah itu merekap data penyewa, membuat laporan penyewaan, input data pengembalian mobil, dan yang terakhir membuat laporan pengembalian mobil. Alur sistem dengan menggunakan use case diagram selesai. Untuk activity diagram sendiri, yang pertama, user akan melakukan registrasi. Yang kedua, setelah registrasi berhasil, maka akan masuk ke halaman login. Ya, lalu user melengkapi login. Jika tidak berhasil, maka akan kembali pada halaman awal. Tetapi jika berhasil, maka akan ke halaman selanjutnya. Yang keempat, setelah itu admin melakukan input form login. Yang kelima, dan admin akan memasukkan input form login ke dalam sistem. Yang keenam, setelah itu admin akan memberikan inputan data mobil yang tersedia. Lalu sistem akan memberikan data mobil yang tersedia kepada user. Lalu user akan memilih lokasi dan tanggal dan jasa supir. Setelah itu user memilih jenis mobil. Setelah memilih jenis mobil, user melakukan konfirmasi penyewaan. Dari konfirmasi penyewaan yang telah dibuat oleh user akan masuk ke dalam admin. Lalu admin akan memberikan konfirmasi pembayaran kepada user. Setelah itu user melakukan transaksi pembayaran, admin melakukan pembuatan laporan penyewaan, dan laporan penyewaan tersebut akan masuk ke dalam sistem.
Lalu setelah itu konfirmasi pengambilan mobil yang dilakukan oleh user dan konfirmasi pengembalian mobil. Lalu admin akan melakukan input data pengembalian dan dari admin tersebut akan memasukkan simpan informasi data pengembalian mobil dan activity diagram selesai. Desain UI dari penyewa. Di dalam perintalan mobil ini, saya akan memperjelaskan secara singkat mengenai perintalan mobil dari si penyewa. Nah, di dalam desain UI ini dibuat untuk si penyewa di mana terdapat register, di mana si penyewa harus mengisi data-data yang sudah dicantumkan. Ada login, si penyewa bisa masuk dan mendapatkan ID serta memesan dan memilih sesuai yang diinginkan. Lalu yang ketiga, bisa memilih tanpa sopir dan dengan sopir. Dan yang keempat, terdapat sepenuh lokasi rental, tanggal mulai rental, waktu mulai, serta selesainya. Yang kelima, terdapat pilihan jenis mobil sesuai dengan harganya masing-masing, dengan pilihan kapasitas penumpang, serta tipe mobil yang diinginkan seperti apa. Dan terakhir, pembayaran yang dimudahkan bisa melalui GoPay atau bank lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari UI-nya langsung. Yang pertama-tama kita register untuk membuat usernya. Next. Ya, seperti ini. Tampilannya ada email, ada username, lalu ada password. Setelah terisi semua, baru kita pencet register. Setelah membuat akun yang telah terregistrasi di sistem, di sini kita memasukkan username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Lalu kita pencet login. Selanjutnya ada tampilan utama dari website kami, yaitu ada opsi pemilihan tanpa sopir, dengan sopir, ada lokasi rental kami, tanggal mulai rental, waktu mulai, tanggal selesai, dan waktu selesai. Yang pertama kita pencet dahulu untuk tanpa sopir, lalu kita pilih lokasi rental yang berada. Setelah itu memilih tanggal mulai, waktu mulai, tanggal selesai, dan waktu selesai. Setelah itu kita pencet cari mobil. Ya, di sini adalah menu untuk pemilihan mobil tanpa driver. Di sini kita next saja. Nah, ini adalah pilihan dengan sopir, yaitu ada lokasi rental kami, tanggal mulai rental, durasi, waktu jemput atau ambil. Setelah kita tentukan yang tadi itu, kita next, kita cari mobilnya. Nah, ini adalah tampilan checkout-nya. Di sini bisa kita lihat mobil yang telah kita pilih, yaitu Toyota Alphard. Sebelahnya ada konfirmasi pembayaran, tertera harga totalnya, termasuk semua biaya dan pajak. Rental dasarnya yaitu 1.300.000 ditambah pajak 20.000, totalnya yaitu 1.320.000. Di sini contohnya kita memakai metode pembayaran GoPay. Lalu kita klik konfirmasi. Ya, setelah memilih klik konfirmasi, kita akan menunggu dari sisi admin mengapprove. Di sini akan muncul tampilan loading. Ya, selanjutnya
Setelah di-approve, maka akan tampil pembayaran terkonfirmasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai desain UI dari admin. Di mana di dalam desain ini terdapat register, yaitu di mana admin harus mengisi data-data yang sudah dicantumkan. Ada login, admin bisa masuk dan dapat manajemen sistem rentalnya. Lalu di dalam dashboard terdapat total order, total mobil, dan customer serta pesanan terbaru. Dan yang keempat terdapat informasi pelanggan yang memesan. Lalu yang kelima terdapat data nama penyewa, jenis mobil, pengambilan, dan pemesanan mobil. Lalu yang keenam, admin dapat menambah jenis mobil. Lalu yang terakhir yaitu terdapat data keuangan untuk rental mobil. Baik, saya akan menjelaskan UI dari sisi admin. Jadi di sini admin dapat melakukan register dan juga login. Next. Jadi berikut adalah tampilan register form dari segi admin. Jadi di sini terdapat email, username, password, dan juga confirm password. Next. Nah, sebagai contoh, jadi di sini emailnya yaitu arbadilseka@gmail.com, username-nya admin, lalu terdapat password, lalu kita klik register. Nah, kalau berikut adalah tampilan login form. Jadi username-nya sesuai dengan register. Next. Nah, sebagai contoh, lalu next. Nah, berikut adalah contoh username dan password yang salah. Jadi jika salah terdapat pemberitahuan, yaitu masukkan username dan password yang benar. Next. Nah, berikut adalah tampilan username dan password yang benar. Nah, ini adalah tampilan dashboard pada admin. Jadi di dashboard ini ada tampilan total orders, total cars, lalu ada customers online. Lalu di sebelah kiri ada navigation, ada dashboard, orders, cars, customers, dan juga report. Dan di bagian kanan ada recent order. Jadi sini adalah tampilan user yang telah membeli. Jadi terdapat sebagai contoh Toyota Alphard dengan kode resi 46789045 dengan tanggal 30 Januari 2023. Jadi di sini statusnya approve. Lalu untuk melihat data pengembalian mobil, kita bisa klik details. Next. Nah, jadi terdapat pengembalian mobil di sini dengan nama penyewa Abija Bohdan dengan jenis mobil Toyota Alphard tanggal 30 Januari 2023 serta tanggal kembali tanggal 7 Februari 2023 dengan total pembayaran 10.400.000. Nah, status pengembaliannya yaitu approve. Next. Jadi berikut adalah tampilan orders. Jadi di tampilan orders ini kita bisa mengedit transaksi. Next. Berikut adalah tampilan cars. Jadi admin dapat mengedit atau mendelete dari mobil yang tersedia dan juga dapat menambahkan mobil. Next. Nah, berikut adalah laporan penyewaan. Jadi di sini laporan bulanan terdapat total pemasukan harga rental yaitu 35.449.000. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.